Bencana yang berulang di Sumatera hari ini semakin sering diberi label hidrometeorologi. Istilah ini bukan jargon kosong. Ia merujuk pada bencana yang dipicu oleh proses atmosfer dan air, curah hujan ekstrem, kelembapan tinggi, dan dinamika cuaca yang berubah cepat. Dalam konteks Sumatera, hujan dengan intensitas tinggi dalam durasi singkat menjadi pemantik utama banjir dan longsor yang terjadi hampir bersamaan. Hujan ekstrem sebetulnya bukan musuh baru. Yang berubah adalah cara lanskap merespons hujan tersebut. Hutan yang dulu berfungsi sebagai spons alami menyerap, menahan, dan melepaskan air secara perlahan telah banyak kehilangan perannya. Ketika vegetasi hilang, tanah kehilangan kemampuan infiltrasi. Air hujan tidak lagi masuk ke dalam tanah, melainkan langsung mengalir di permukaan, mempercepat limpasan, dan menaikkan debit sungai secara tiba-tiba. Di titik ini, banjir bukan soal banyaknya air semata, melainkan kecepatannya. Longsor mengikuti logika fisika yang sama. Lereng yang ditutupi pepohonan memiliki sistem penahan alami melalui jaringan akar. Saat hujan ekstrem menjenuhkan tanah, akar berperan menjaga kestabilan struktur tanah. Ketika penutup vegetasi hilang, hujan hanya perlu sedikit waktu untuk menurunkan kekuatan geser tanah. Longsor pun terjadi, seringkali tanpa peringatan panjang, menghantam pemukiman yang berada di bawahnya. Dampak banjir di Sumatera menjadi jauh lebih merusak ketika material hasil aktivitas manusia ikut terbawa arus. Gelondongan kayu dari kawasan hulu bukan sekadar benda hanyut, ia membawa energi kinetik besar, menghantam rumah, jembatan, dan infrastruktur. Kayu-kayu ini juga kerap menyumbat sungai dan gorong-gorong, menciptakan bendungan sementara yang ketika jebol melepaskan terjangan air dan lumpur dalam satu gelombang destruktif. Namun penting untuk jujur secara analitis. Tidak semua bencana bisa disederhanakan menjadi satu sebab tunggal. Curah hujan ekstrim adalah pemicu. Kerusakan hutan dan perubahan tata guna lahan adalah penguat. Tata ruang yang mengabaikan fungsi alami sungai dan lereng adalah pengalih dampak. Ketika ketiganya bertemu, bencana menjadi tak terhindarkan dalam skala besar. Memahami bencana hidrometeorologi berarti berhenti melihat banjir dan longsor sebagai kejadian alam semata. Alam bekerja dengan hukum yang konsisten. Yang sering gagal beradaptasi adalah manusia dalam cara membuka hutan, mengatur ruang, dan membaca batas daya dukung lingkungan. Selama respons kita berhenti pada reaksi darurat dan bukan koreksi struktural, banjir dan longsor di Sumatera akan terus datang. Bukan sebagai anomali, melainkan